Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Selasa 1 September 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini." Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, setan lewat. Nah, kalau setan lewat gimana? Jangan disuruh mampir. Nah, kalau saudara kita yang lewat itu disuruh mampir. Nah, kalau setannya lewat, jangan disuruh mampir. Nanti kita kerasukan setan. Nah, setan itu sungguh ada. Dan dikatakan Tuhan dalam Injil, setan ada, sungguh ada. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Sadar diri. Kalau dalam kehidupan ini memang ada setan, ada roh jahat, maka kita harus waspada dan selalu sadar. Maka kita selalu ingat akan Tuhan. Nah, supaya kita terhindar dari setan, supaya kita tidak kerasukan setan, supaya setan tidak mampir masuk dalam hidup kita, kita harus bagaimana? Ya, yang pertama, harus selalu sadar diri, awareness. Kadangkala kita ini, maaf ya, kalau sudah mulai tidak terkendali, wah, di rumah marah yang besar, berteriak-teriak. Sadari itu, bahwa kita mulai kerasukan setan. Dan kalau kita membiarkan diri kita marah yang besar, kita bisa merusak orang-orang yang ada di dalam keluarga kita, merusak barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, semoga kita sadar. Kalau mulai, aku kok ngomongnya tidak terkendali, marahnya kok ngawur, ada kemungkinan setan sudah mampir. Yang kedua, pribadi, supaya kita jauh tidak dimasuki setan, pribadi itu tegas dengan setan. Dia tidak pernah melunak. Jangan sampai melunak dengan setan. Maka Tuhan Yesus dalam Injil juga disampaikan, "Diam, keluarlah daripadanya." Nah, dengan setan kita tidak boleh melunak, namun sungguh harus tegas, harus berani dengan setan. Jangan takut sama setan. Nah, kalau kita takut, setan senang. Nah, yang ketiga, jangan membuka keran untuk setan. Nah, kalau seperti keran, kalau dibuka sedikit, nanti lama-lama akan menjadi besar. Nah, kita harus menutup pintu untuk setan. Jangan pernah membuka sedikit. Jangan. Nah, semoga kita sungguh-sungguh menutup pintu, tidak mau berkompromi dengan setan. Nah, semoga dengan demikian kita dijauhkan dari roh jahat dan setan, sehingga hidup kita di dalam naungan belas kasih Tuhan.
Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.